Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan seperti biasa. Dengan sebuah pertanyaan. Saya ingin nanya kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian. Apa yang Anda fahami atau apa yang Anda maknai sebagai kehidupan yang indah atau beautiful life? Anda itu memaknai hidup yang indah itu seperti apa sih? Boleh nggak jawab, berikan respon Anda di kolom chat. Seperti apa Anda memaknai kehidupan yang indah? Oke. Apakah hidup yang indah itu adalah hidup yang tanpa masalah? Apakah hidup yang indah itu adalah hidup yang semuanya serba mudah? Apakah hidup yang indah itu adalah hidup yang selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah seperti itu? Bagaimana Anda memaknai beautiful life? Seperti apa sih Anda memaknai kehidupan yang indah? Oke, terima kasih. Ini sudah mulai banyak yang menjawab di kolom chat. Hidup yang tenang, oke. Hidup yang bahagia. Hidup yang sesuai dengan petunjuk Allah, oke. Hidup yang damai, hidup yang mudah beribadah, hidup yang serba tercukupi, oke. Apalagi nih? Hidup dalam keterbimbingan dari Allah. Oke, Mbak Vera Melabuh. Hidup yang penuh syukur kepada Allah. Oke. Apalagi nih? Hidup yang bisa berdamai apapun kondisinya. Bunda Haryati, Tarakan. Masya Allah. Salam buat teman-teman di Tarakan, Bu. Hidup yang tenang, gak risau. Ini kata Kang Novi Setiabakti, NSB. Pemuda tampan dari Cianjur. Apalagi coba saya lihat. Hidup yang bisa dekat dengan Allah. Masya Allah. Pak Rudi dari Jakarta ya. Jiwa yang tenang. Oke, terima kasih banyak banget nih yang respon di kolom chat. Saya nggak mungkin baca semuanya. Tapi intinya itu ya. Intinya itu. Hidup yang nyaman. Hidup yang mudah bersyukur. Hidup yang berada dalam ketaatan kepada Allah. Oke, aduh banyak banget nih. Cepet banget nih chatnya. Saya nggak bisa baca semua. Hidup yang diberikan nikmat ibadah. Ya, terima kasih teman-teman. Berarti apakah hidup yang indah itu hidup yang tanpa masalah? Jawabannya bukan ya. Karena nggak mungkin kita hidup itu nggak punya masalah. Apakah hidup yang indah itu hidup yang serba mudah? Menurut kacamata kita? Jawabannya tentu saja bukan. Ya, nggak mungkin hidup itu mudah terus. Nggak mungkin hidup itu lempeng terus. Nggak mungkin hidup itu selalu sesuai terus dengan apa yang kita inginkan. Kita menang terus, itu malah bahaya. Kalau kita hidup menang terus, mudah terus, nggak pernah ngerasain susah, nggak pernah ngerasain berat, nggak pernah merasakan menanggung beban, itu malah kita jadi hamba-hamba yang lemah. Makanya kalau kita mendidik anak, nggak boleh anak itu kita kasih kemudahan semuanya. Harus kita bikin dia susah, karena itu yang akan membuat dia menjadi pribadi yang tangguh. Betul, jadi hidup yang indah itu bukan hidup yang tanpa masalah, bukan hidup yang serba mudah. Tapi bagi saya, hidup yang indah itu kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah lapang dada. Setuju ya? Apapun yang tadi Anda sebutkan di kolom chat, sebetulnya kalau boleh saya pilih satu keyword untuk mewakili semua, hidup yang indah adalah hidup yang berlapang dada. Hidup yang dadanya lapang. Kenapa seperti itu? Karena memang seringkali yang membuat hidup kita ruwet, ya, yang membuat hidup kita mumet, yang membuat hidup kita kok kayaknya berat, aduh, itu bukan karena masalahnya yang banyak, bukan karena kebanyakan masalah, karena nggak mungkin masalah tuh kebanyakan, nggak mungkin.
Allah itu sudah punya takaran ketika uh, memberikan masalah kepada hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin kita diberikan masalah yang itu di luar kemampuan kita. Jadi seringkali yang bikin hidup kita ruwet, yang bikin hidup kita mumet, yang bikin hidup kita kok kayaknya ya pokoknya apa ya, kusut gitu, itu bukan karena masalahnya, tapi karena dada kita yang sempit. Betul ya? Karena dada kita yang sempit. Ini berulang kali sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Makanya kalau kita mentadaburi doanya Nabi Musa itu ketika menghadapi satu keadaan atau satu masalah yang begitu berat dalam hidupnya, harus berhadapan dengan Firaun, harus memperjuangkan hak kemerdekaan Bani Israel yang itu susah diatur. Itu yang pertama kali diminta sama Nabi Musa itu adalah dada yang lapang. Doanya gimana? Rabbi shrah li sadri. Yang pertama itu diminta dulu dada yang lapang. Baru setelah itu wa yassir li amri. Baru setelah itu diminta urusannya dimudahkan. Jadi ternyata polanya itu Bapak Ibu. Dada lapang dulu, baru urusan mudah. Dada lapang dulu, baru urusan mudah. Enggak dibalik. Banyak di antara kita yang berpikir, Mas, kalau urusan saya sudah mudah, kalau masalah saya sudah selesai, baru kemudian dada saya lapang. Padahal kalau kita tadabburi doanya Nabi Musa, itu polanya enggak begitu. Justru polanya dada dulu yang lapang, kemudian urusan jadi mudah, kemudian masalah selesai. Pertolongan Allah datang. Pintu gerbang untuk bisa masuk ke zona pertolongan Allah itu adalah punya dada yang lapang. Syarhus sadar. Makanya Nabi Musa pertama kali meminta Rabbi syrahli sadri. Gitu ya. Jadi beautiful life, hidup yang indah adalah hidup seorang hamba yang berupaya untuk berlapang dada, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Betul ya Bapak Ibu ya? Di sini sepakat ya? Mudah-mudahan itu bisa terwakili, keyword itu bisa mewakili apapun jawaban Anda tadi.